Halo Sobat Pegel, kembali lagi di Pegel Education. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 7 semester genap, yaitu Potensi Indonesia menjadi negara maju. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menganalisis berbagai potensi yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara maju. Yang kedua, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam atau SDA secara berkelanjutan sebagai modal pembangunan. Yang ketiga, memahami konsep bonus demografi dan perannya terhadap perekonomian nasional. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, ada 3 pertanyaan pemantik yang dapat kalian jawab. Yang pertama, tahukah kalian bahwa pada tahun 2045, ekonomi Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar keempat di dunia? Pertanyaan yang kedua, apa saja kekayaan alam di sekitarmu yang bisa membuat negara kita lebih sejahtera? Pertanyaan yang ketiga, mengapa jumlah penduduk usia muda yang banyak bisa menjadi keuntungan bagi sebuah negara? Silahkan pause video ini untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju atau OECD memperkirakan bahwa pada tahun 2045, perekonomian Indonesia akan mencapai posisi keempat terbesar di dunia. Potensi Indonesia menjadi negara maju sangat besar, terutama dengan memperhatikan beberapa faktor yang mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional. Beberapa potensi tersebut antara lain potensi sumber daya alam dan potensi bonus demografi. Sesi pembahasan 1. Potensi sumber daya alam atau SDA. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertanian, tambang, dan energi. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Potensi sumber daya alam. Berikut ini beberapa aspek potensi sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan. 1. Keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk hutan hujan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Pemanfaatan sumber daya ini dapat mendukung industri biofarmasi, industri obat-obatan, dan industri kehutanan berkelanjutan. 2. Pertanian dan perkebunan. Lahan pertanian yang luas mendukung peningkatan produktivitas berbagai jenis tanaman dan komoditas. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan termasuk kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao, dapat meningkatkan ekspor dan pendapatan negara. 3. Tambang dan energi. Indonesia kaya akan sumber daya tambang seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, timah, nikel, dan tembaga. Pemanfaatan sumber daya tambang ini dapat mendukung sektor industri dan energi, serta meningkatkan pendapatan dari ekspor mineral. 4. Energi terbarukan. Potensi energi terbarukan seperti panas bumi, air, dan surya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi bersih. Pengembangan energi terbarukan mendukung keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. 5. Perikanan dan kelautan. Indonesia memiliki perairan laut yang luas dan kaya akan sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dapat mendukung ketahanan pangan dan industri perikanan yang kuat. 6. Kehutanan dan industri kayu. Hutan Indonesia menyimpan potensi besar untuk industri kayu dan konservasi lingkungan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat mendukung industri kayu dan produksi non-kayu, serta menjaga keseimbangan ekosistem. 7. Industri pangan dan bioteknologi. Keanekaragaman hayati berpotensi mendukung pengembangan industri pangan dan bioteknologi. Ini mencakup pengembangan produk makanan fungsional dan nutrasektikal. Makanan fungsional adalah makanan yang memberi manfaat positif bagi tubuh apabila dikonsumsi secara rutin. Adapun nutrasetikal adalah produk makanan yang dikonsumsi secara khusus untuk meningkatkan kesehatan. 8. Bahan baku industri. Sumber daya tambang seperti nikel, timah, dan bauksit menjadi bahan baku penting untuk industri logam dan elektronik. Pemanfaatan sumber daya ini mendukung pertumbuhan sektor manufaktur. 9. Industri sawit dan bioenergi. Kelapa sawit dapat digunakan untuk produksi minyak nabati, biodiesel, dan produk turunannya. Pengembangan industri ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap ekspor dan pemenuhan kebutuhan energi. Sesi pembahasan 2, potensi bonus demografi.
Bonus demografi merupakan suatu kondisi ketika sebagian besar penduduk Indonesia berada pada usia produktif atau usia kerja. Hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar di dunia, didukung oleh sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, memiliki keahlian teknologi, inovatif, dan produktif untuk melakukan transformasi ekonomi. Potensi bonus demografi. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dengan bonus demografi tersebut yaitu sebagai berikut. A. Peningkatan produktivitas ekonomi. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, potensi untuk peningkatan produktivitas ekonomi menjadi lebih besar. Angkatan kerja yang besar dapat mendukung kegiatan ekonomi, termasuk industri dan jasa, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. B. Peningkatan jumlah konsumsi. Bonus demografi menciptakan pasar domestik yang besar karena lebih banyak orang berusia produktif yang memiliki daya beli tinggi. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor konsumsi dan meningkatkan daya beli masyarakat. C. Peningkatan inovasi dan teknologi. Generasi muda yang besar cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan teknologi. Bonus demografi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi, menghasilkan tenaga kerja yang canggih dan berdaya saing. D. Peluang investasi. Bonus demografi dapat meningkatkan ketertarikan investor dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini dapat membuka peluang investasi baru dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi negara maju berkat sinergi antara kekayaan alam yang melimpah dan keunggulan demografi. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang strategis, Indonesia tidak hanya mengandalkan sektor pertambangan dan energi terbarukan, tetapi juga mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati, pertanian, serta kelautan secara berkelanjutan. Kekayaan ini menjadi modal dasar pembangunan yang diperkuat oleh fenomena bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif yang besar dan siap menggerakkan roda perekonomian nasional. Jika dikelola dengan bijak melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hilirisasi industri, kedua potensi utama ini diprediksi akan membawa Indonesia mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Setelah mempelajari materi pada hari ini, berikut ada beberapa soal yang dapat kalian kerjakan. Itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Pegel Education. Untuk link materi ada di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman sekelasmu. Sampai jumpa di materi selanjutnya.